Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Senior Shot. Saya Faridatul Miza. Ini adalah rangkaian Senior Shot yang membahas tentang UKM-UKM yang ada di Unip Jombang. Dan kita memulainya dengan UKM Impekta. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Awan selaku Ketua UKM Impekta. Selamat pagi Mas Awan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Monggo Mas, barangkali memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Aldi Setiawan, biasa dipanggil Awan. Lahir di Lampung 12 Maret 2003. Asal saya dari Lampung, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Impekta Unipdu periode 2023-2024. Oke Mas Awan, sebelum lebih lanjut bisa dijelaskan nggak arti Impekta sendiri bagi Mas Awan itu apa sih? Arti Impekta bagi saya sendiri. Iya. Arti Impekta bagi saya sendiri itu adalah rumah saya. Kalau jadi ya gimana ya, nggak bisa dibuat diartikan dengan kata-kata. Jadi saya luar biasa, keluarga dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menandingi lah. Saya jamin di UKM unit kegiatan manapun yang paling solid itu pasti Mapala di setiap perguruan tinggi. Oke, jadi mendalam banget ya. Sangat mendalam. Boleh diceritain nggak bagaimana sih sejarah berdirinya UKM Impekta ini? Untuk sejarahnya sendiri dimulai dari tahun 2013. Pada bulan September waktu itu saya masih ingatnya, yang diceritakan oleh perintis pada saat itu ada 4 mahasiswa Unipdu yang bertekad untuk mendirikan sebuah organisasi. 2 dari Fakultas Teknik, dulu saya intekin namanya Fakultas Teknik, dan 2 dari FBS. Tahu nggak FBS? Enggak. Apa itu? Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Itu ada 2 orang juga. Yang pertama Mas Firly Trikurniawan, kemudian Mas Muhammad Ainur Rafiq, Mas Muhammad Riza Ainur Rafiq, kemudian yang ketiga Mas Syifa Ubaidillah, dan yang terakhir Mas Muhammad Rifai. Ya, yang pertama mereka melakukan sharing-sharing, bagi pendapat dan diskusi dan sebagainya, dengan hobi mendaki gunung, memiliki kekhawatiran mengenai isu-isu lingkungan yang ada di pondok pesantren. Apalagi kan pondok pesantren yang banyak stigma negatifnya itu selalu dianggap kumuh. Iya. Oleh karena itu akhirnya pada tahun 2013 itu mereka bertekad untuk mendirikan UKM Mapala di Unipdu. Jadi ya itu sejarah. Menarik sekali ya sejarah dari Impekta, dari 4 mahasiswa. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jadi UKM, nggak langsung diterima, enggak. Jadinya ada uji coba dulu. Jadi uji coba 2 tahun, kemudian ada syaratnya lagi, harus minimal memiliki 25 anggota minimal pada saat Banyak itu. Ya? Ya. Jadi setelah didirikan pada 25 November 2013 itu, di bulan Desembernya melakukan perekrutan. Kemudian di awal tahun 2014-nya juga melakukan perekrutan lagi untuk memenuhi itu tadi, standarisasi dari kampus. Apalagi kan banyak sekali yang mengatakan bahwa Mapala kan terkenal buruk-buruknya saja. Itu ibarat durian lah, di luar berduri tapi di dalamnya manis dan enak. Itu sebenarnya, apalagi kita di pesantren
Dan banyak juga ya nggak segelintir kiai yang dulunya juga jebolan dari Mapala juga. Jadinya beliau juga tahu bahwa seperti apa kehidupan Mapala. Jadinya itu yang membuat kita sedikit berat waktu pada saat itu. Jadinya dan alhamdulillahnya dengan meyakinkan bahwa kita ini Mapala yang beda dengan Mapala yang lainnya. Maksudnya kita memiliki ciri khas, yakni Mapala pesantren. Untuk namanya sendiri itu kan aslinya Mapala. Kenapa sekarang Impekta? Oh, Mapala itu itu kayak apa ya? Komunitas. Ya, kayak komunitas organisasi itu ada yang namanya OPA, Mapala, Sispala. Untuk nama yang namanya organisasi ya banyak yang cekcok masalah nama. Mau kita kasih apa ini namanya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kita memberikan nama Germapala, Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam. Kemudian masih didiskusikan dan lain sebagainya dan akhirnya terbentuk Impekta itu. Impekta juga memiliki filosofi. Jadi Impekta itu merupakan perusahaan bibit. Perusahaan bibit. Ya. Yang ada di Polandia kalau nggak di Swiss. Antara itu saya sedikit lupa. Jadi itu memiliki arti perusahaan dan bibit. Maksudnya bahwa perusahaan ini adalah organisasi kita ini tadi Impekta dan bibitnya itu adalah anggota. Nah, jadi diharapkan ya itu tadi kita membuahkan bibit unggul yang berkualitas. Keren banget ya filosofi dari Impekta ini. Nah, dan kebetulan juga singkatannya itu Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam. Ya. Dan pas kita sudah diakui oleh Unibdu sebagai UKM baru kita tambahi kita akan jadi UKM Impekta Unibdu. Untuk visi misinya dari UKM Impekta ini? Untuk visi misi saya jelaskan nih visi misi apa, saya utarakan visi misinya apa, saya sebutkan visi misinya. Bisa dijelaskan. Jadi untuk visi misi Impekta sendiri, untuk visi itu kita mewujudkan mahasiswa pecinta alam yang ada di Unibdu ini yang memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan, memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan dan bertanggung jawab untuk kemajuan organisasi. Tetap berpedoman pada Tridharma perguruan tinggi dan juga pada kode etik pecinta alam Indonesia. Dan untuk misi untuk mewujudkan visi itu tadi, yang pertama jelas kita membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga jiwa-jiwa pesantren dan kita juga umat yang beragama Islam. Jadi kita membentuk anggotanya itu dengan menjadikan insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga membentuk anggota kita sebagai insan yang rahmatan lil alam. Kemudian kita juga menjadikan kader-kader kita yaitu tadi masuk ke visi untuk menyadarkan diri terhadap lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya terhadap lingkungan, juga ke ketuhanan. Ya, bukan hanya di lingkungan. Lingkungan bukan alam, itu bukan termasuk maksudnya masuk menjadi bagian dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini termasuk dalam masyarakatnya, hewannya, tumbuhannya dan sebagainya. Jadi lingkup alam itu sebenarnya luas. Keren sekali ya Impekta ini. Untuk perekrutannya kan sekarang itu tahun ini berapa anggota ya? Untuk tahun ini kita alhamdulillah sudah mendapatkan 10 anggota yang berkualitas. 10. Proses perekrutannya itu gimana Mas? Barangkali dari teman-teman mahasiswa lain ada yang bergabung di Impekta juga. Jadi proses perekrutannya kita membuka pas waktu setelah Oscar di Unibdu. Iya. Jadi itu ada masa perekrutan dan kita menerima mahasiswa yang semester 1 dan semester 3. Ibarat maba dan mahasiswa yang semester 3. Kenapa kita tidak bisa yang menerima yang sedikit lebih tua masih semester 5 dan 7? Takutnya nanti nggak kekejar pendidikannya. Oh, jadi Kita juga memiliki pendidikan yang harus kita targetkan. Jadi
Nah, kita masuk ke perekrutan. Setelah perekrutan mereka menjadi calon anggota. Setelah menjadi calon anggota, masuk ke yang namanya, kalau mapal lain itu namanya diklat SAR, pendidikan dan latihan dasar. Ya. Jadi kalau di tempat kita namanya Bakti, Basic Education and Training of Impekta. Basicnya dulu. Kita memberikan edukasi yang basic, dasar itu tadi mas, iya sama seperti itu. Tapi kita mempunyai nama Bakti itu. Setelah jadi di Bakti itu nanti ada 2 tahapan, yakni diklat ruang dan diklat lapangan. Diklat ruang mereka diberikan materi dari modul yang kita buat itu tadi, modul Bakti. Jadi kita berikan materi manajemen perjalanan. Ya, yang pertama 3K, keorganisasian, kepecinta alaman dan keimpektaan. Kemudian kita memberikan materi manajemen perjalanan, navigasi darat, search and rescue, pertolongan pertama pada PPGD, kemudian singgurok teknik dan lain sebagainya yang masih bisa kita berikan. Setelah diklat ruang selesai, kita nanti ada yang namanya persiapan dan latihan fisik. Jadi persiapan untuk alat-alat untuk pendakian di diklat lapangan nantinya, dan latihan fisik pastinya. Percuma kalau mental kita kuat tapi fisik kita nggak kuat. Jadi tetap kita harus menjaga fisik. Setelah latihan fisik dan persiapan itu telah matang, baru diadakannya diklat lapangan. Setelah diklat lapangan dijalankan, mereka mendapatkan pendidikan di lapangan. Setelah mereview materi yang ada di ruangan, mereka langsung dipaparkan di lapangannya itu tadi, praktek-praktek dan sebagainya di lapangan di kaki gunung Anjas Moro gitu. Gunung Anjas Moro. Wonosalam. Setelah selesai selama kurang lebih 3-4 hari turun, dan mereka disahkan menjadi anggota muda bersyarat Impekta Mudu. Kenapa bersyarat? Karena masih ada pendidikan satu lagi yang diberikan, yakni reportase. Ya, laporan kegiatan mereka selama mereka menjalani bakti itu tadi. Setelah reportase selesai, baru mereka jadikan anggota muda Impekta Mudu. Baru sah masuk Impekta. Ya. Ya, sebenarnya bersyarat itu sudah sah. Tapi masih ada PR yang perlu dikerjakan. Ini sekali ya kegiatan-kegiatan Impekta ini. Cukup sangat bermanfaat. Ya, sangat-sangat bermanfaat Ya, bagi fisik, mental, pendidikan karakter maupun jiwa-jiwa solid, kemudian kejujuran itu sangat ditanamkan di tingkat lapangan. Tapi berbeda sekali dari yang dilihat gitu kan, karena kan kebanyakan mahasiswa itu tidak terlalu terbuka di Impekta, tidak terlalu mengenal Impekta itu. Bahkan kebanyakan kan menganggap hanya melihat bagian-bagian buruknya dari Impekta. Ya, itu yang saya katakan tadi, ibarat durian. Ya. Di luar penuh duri tapi di dalam manis dan enak. Yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan rutin di Impekta ini, Mas. Kegiatan rutin di Impekta, kami setiap malam Jumat pasti istighosahan. Setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat. Kalau mau join, kita selalu tikum di Sekumpul Cafe. Kumpul kafe. Setiap malam Jumat kita istighosahan, karena itu termasuk rutinan kita kepada para pendiri, bukan hanya pendiri Darul Ulum tapi juga pendiri Unidu juga. Dan untuk kegiatan lainnya, rutinannya, kita selalu produktif. Tidak ada jadwal yang menentu kapan kita harus produktif, karena setiap harinya pastinya kalau kita memang ingin produktif, kita ya produktif dah hari. Macul, kemudian materian, kemudian menambah wawasan, main ke sekret lain, kemudian masih banyak lagi. Masak, pasti masak. Kita juga pernah menangkan juara cooking adventure. Wow, cooking adventure. Ya, lomba masak kayak pakai kompor 8 seperti ini. Jadi
benar-benar kita ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, apalagi untuk pendidikan lebih banyak ke pendidikannya dan ke konservasinya, seperti membersihkan area Unibdu, membersihkan area pondok, kemudian membersihkan sungai, dan masih banyak lagi kegiatannya. Kita kalau kalian gabut ingin berkegiatan, kalau kalian memang belum masuk ke Impekta, main-main aja ke kita, pasti banyak kegiatan yang kita lakukan, seperti pengecekan hidroponik gitu, menanam sayuran dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang kalau gabut kata Mas Awan tadi ya, silahkan datang ke kita. Oke. Kalau untuk pengalaman anggota UKM dalam kegiatan ekspedisi alam itu pengalaman Ekspedisi, apa ini termasuk rangkaian dalam pendidikan? iya. Jadi untuk rangkaian pendidikan kita, mulai yang dari pertama itu tadi, bakti, Basic Education and Training of Impekta. Setelah bakti, langsung melakukan reportase itu tadi. Setelah melakukan reportase, nanti sebelum reportase nanti ada yang namanya pelatihan administrasi reportase. Jadi enggak kita langsung garap laporan, enggak. Jadi kita memberikan pelatihannya dulu. Kita memberikan pelatihannya, kemudian mereka sudah dirasa mampu dan mereka langsung menggarapnya sesuai dengan yang telah kita targetkan. Setelah reportase selesai, nanti ada pendidikan, yakni kenapa saya sebut kepanitiaan itu pendidikan, karena walaupun tidak terasa seperti kita mendapatkan materi dan lain sebagainya, tapi betul-betul kepanitiaan itu memberikan kita pendidikan. Salah satunya ego. Jadi bagaimana kita mampu berdiskusi, bagaimana kita mampu berpendapat, kemudian pendapat kita tidak diterima oleh mereka-mereka dan kita mampu menurunkan ego kita. Seperti ya itu tadi. Kemudian untuk cara kerja dengan tim dan lain sebagainya, cara membackup tim yang tidak bisa di salah satu bidang dan lain sebagainya. Kemudian ada yang nanti yang namanya reptil, ya, review dan pengembangan materi. Jadi mereview materi yang sebelumnya yang ada di kru, kita review lagi dan kita kembangkan. Dan kita juga nanti ada penambahan materi, yakni pelatihan administrasi proposal dan juga pelatihan jurnalistik. Untuk pelatihan jurnalistik juga kita di dalamnya terdapat artikel, berita, kemudian ada juga dimasukkan di desain grafisnya juga. Dan cara memotret juga pasti ada di situ, di materi pelatihan jurnalistik. Jadinya yang kita takutkan untuk generasi-generasi selanjutnya, kalau tidak ada desain grafis, tidak ada artikel dan lain sebagainya, itu nanti mati, sosmed dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan pelatihan. Kemudian setelah reptil, kita nanti akan mengadakan PD, ya, namanya pengenalan divisi. Jadi di Impekta Unibdu ini ada 3 divisi. Yang pertama PD1 itu lingkungan hidup, kemudian PD2 itu gunung hutan, dan PD3 itu rock climbing. Kemudian setelah melakukan pengenalan divisi, jadi setelah mereka kenal dengan divisi yang mereka akhirnya jalani dan mereka akhirnya mendapatkan minat di situ, nanti akan diadakan yang namanya dikjut, ya, pendidikan lanjut. Jadinya setelah dasar PD tadi, kemudian pendidikan lanjut itu seperti penjuruan. Jadi setelah saya ternyata mantep di rock climbing, saya nanti dikjutnya di rock climbing, jadi langsung menjuru. Seperti sampai kayak aku dulu jurusannya disuruh milih jurusan IPA apa IPS, aku milih IPA aja, ya sama seperti kejuruan, menjuru. Setelah menjalani dikjut dan laporan apa yang mereka dapatkan di dikjut itu tadi, nanti akan melakukan pendawa.
pendakian wajib. Jadi di Impekta untuk pendakiannya itu ada 3, pendakian wajib, pendakian bersama, dan pendakian rekreasi. Untuk pendakian wajib ini termasuk dalam pendidikan yang ada di Impekta Unibdu. Kemudian untuk pendama itu bisa masuk ke kepanitiaan. Jadi itu nanti masuk ke dalam kegiatan eksternal kita nanti. Ibarat kayak ya kita mengajak masyarakat umum untuk join bareng-bareng kita naik gunung dan asik-asik bareng kita. Kemudian nanti ada pendakian rekreasi, itu ya enjoy kita sendiri menikmati alam dan sekitarnya, karena ya entah jenuh dan lain sebagainya. Ya itu tadi untuk tentang pendama. Setelah pendama mereka akan diangkat menjadi anggota biasa. Anggota biasa. Jadi untuk sistem keanggotaan kita itu ada 3. Yang pertama, calon anggota tadi menjadi anggota muda. Kalau anggota muda dia mendapatkan slayer scarf yang warna kuning. Ini. Ya, kuning cerah. Kemudian setelah dia selesai di anggota muda menjalani pendidikan yang telah saya sampaikan tadi, dia menjadi anggota biasa dan mendapatkan slayer yang berwarna krem. Scarf yang berwarna krem. Dan mendapatkan PGH. Jadi enggak kamu masuk langsung dapat ini enggak, jadinya tahapan gitu. Jadi ya seperti kita menjalani hidup, enggak segampang itu. Setelah dia menjadi anggota biasa dan masuk ke pengurusan dan dia membimbing anggota-anggota muda hingga dia lulus Unibdu, nanti diangkat menjadi AK, anggota kehormatan. Anggota kehormatan dialah anggota biasa yang telah lulus Unibdu dan juga orang yang berkontribusi di Impekta Unibdu. Maksudnya berkontribusi itu dia punya apa ya, jasa yang tak terlupakan, yang tak tertandingi. Lebih ke dia bukan anggota tapi dia memiliki kontribusi yang tinggi. Seperti alumni gitu ya. Alumni itu. Yang tadi lulus dari ini. Oh, yang AK ya, yang lulus Unibdu. Dia iya benar, alumni, tapi alumni yang scarfnya krem. Dia anggota biasa, kemudian dia lulus Unibdu, dia diangkat menjadi anggota kehormatan. Dan ada lagi anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Ya, anggota luar biasa ini kenapa saya jenjang pendidikannya jenjang keanggotaan yang ada di Impekta Unibdu ini ada 4. Yang pertama anggota muda. Nah, anggota muda ini tadi calon anggota yang lulus bakti dan menyelesaikan reportase, dia menjadi anggota muda. Kemudian setelah anggota muda, dia melakukan tahapan pendidikan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dia menjadi anggota biasa. Setelah anggota biasa, dia lulus dari Unibdu, dia nanti akan diangkat menjadi anggota kehormatan. Nah, bukan hanya anggota biasa saja yang bisa mendapatkan gelar anggota kehormatan, tetapi orang yang bukan anggota tapi dia memiliki kontribusi penuh atau memiliki kontribusi yang tinggi untuk Impekta, makanya dia bisa juga diangkat menjadi anggota kehormatan. Dan ada yang terakhir itu anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah anggota biasa yang pindah kampus atau tidak menyelesaikan studi di Unibdu, dia diangkat menjadi anggota luar biasa. Dan anggota muda, anggota yang scarf kuning, dia tidak menyelesaikan jenjang, dia tidak mengikuti jenjang pendidikan yang ada di Impekta untuk menjadi anggota biasa, tetapi dia lulus anggota muda, dia lulus Unibdu, dia diangkat menjadi anggota luar biasa. Makanya itu juga menjadikan ciri khas bagi Impekta bahwa Impekta itu tidak pernah mengeluarkan anggotanya walaupun dia tidak pernah aktif di Impekta. Itu jadi kita memiliki prinsip kalau awakmu wis nyemplung nang Impekta, ya awakmu keluarga. Entah awakmu dhewe sing katingal ya iku urusan. Pokok awakmu iku ya keluarga. Itu yang dipegang teguh dengan Impekta yang saya sangat apa ya, yang sangat mendalam bagi saya itu tadi rasa keluargaan Impekta yang sangat Kekeluargaan yang kuat sekali Impekta ini.
Berarti keanggotaan Impekta ini tidak hanya dalam masa menempuh pendidikan, Iya. sudah selesai pun tetap menjadi keluarga dari Impekta. Dalam perjalanan Impekta ini apa saja sih Mas tantangannya? Untuk perjalanan tantangannya, ya itu tadi yang jenengan sampaikan pertanyaan di awal, bahwasanya Impekta itu kan terlihat negatifnya dan Iya. lain sebagainya. Mungkin itu tantangan yang omongan dari luar yang kita tolak mentah-mentah. Maksudnya nggak kita dengarkan, itu yang kedua soalnya. Iya. Karena apa? Karena dasarnya mereka tidak tahu seluk-beluk Impekta. Makanya untuk tantangan tersendiri mungkin yes, hampir samalah dengan mapala-mapala lain. Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif tapi selalu dianggap negatif. Tapi yang saya mendapatkan pesan waktu itu, selalu lakukan kegiatan positif dan Impekta tidak akan pernah keluar terjatuhkan. Jadi kita selalu pegang teguh itu. Contoh seperti di Maulidia, kemarin kita melakukan di Maulidia 1 dekade, Iya. 10 tahun. Jadi rangkaian kegiatannya kita melakukan donor darah, kemudian ada khataman, kemudian bersih-bersih area kampus, setelah itu sholawatan, kemudian ada kajian atau mauidul hasanah yang diisi oleh Kiai Haji Zainul Ibad As'ad atau Sulit. Iya. Jadi kegiatan kita itu sebenarnya juga positif, Bu. Apalagi kemarin kita melaksanakan bakti sosial yang ada di Celaket sana. Jadi kita juga bukan semena-mena kita main ke sana itu berlibur, enggak, tapi di sana juga kita berlebur bersama masyarakat. Ya, jadi Impekta ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, juga terlibat meningkatkan iman terhadap Tuhan. Terus Impekta ini ada nggak sih Mas kerjasama atau proyek terhadap eksternal, pihak eksternal? Kalau kerjasama kita terhindari dari proyek-proyek seperti itu. Maksudnya kita nggak pernah tekan kontrak, lebih ke entah sponsorship ataupun lebih ke channel. Kita memiliki channel yang luas gitu. Untuk kerjasama sendiri kita tidak punya dengan pihak manapun, maksudnya tidak tekan kontrak dengan pihak manapun. Tapi kalau untuk sponsorship dan lain sebagainya kita memiliki channel yang sangat luas. Biasa sekali ya. Untuk UKM Impekta ini bagaimana sih kontribusi terhadap pembangunan karakter terhadap mahasiswa ini? Wah, sangat luar biasa kalau untuk pembangunan karakter. Justru tambah organisasi dengan membangun karakter yang kompleks menurut saya Mapala. Ya itu jadi ya, Ya, dari jadi sisi ketuhanan. Ya, ketuhanan. Jadi bukan hanya kemanusiaannya saja, tapi kealamannya juga ada. Kemudian juga ya pastinya ketuhanan juga ada. Jadinya benar-benar kompleks. Jadinya mungkin bisa kalau ingin terperinci, salah satu anggota kami juga menulis skripsian mengenai masalah pembentukan karakter yang ada di Mapala. Luar biasa ya. Ya untuk rencana kedepannya, rencana Impekta untuk masa depan. Untuk rencana ke depan Impekta Unidu ini yang sama yang seperti kita harapkan untuk kemarin waktu saat 1 dekade Impekta Unidu, masih ibarat kita ini masih melakukan usia 10 tahun itu kan, kalau dilihat kan masih kayak usia anak sekolah dasar. Iya. Jadinya kita masih memiliki PR. Kalau
saya sendiri rencana kedepannya, kalau bagi saya sendiri memperbaiki pendidikan, kemudian mengatasi isu-isu lingkungan yang ada di sekitarnya dulu. Untuk di sungai kan tahu sendiri lah, atas limbah apa itu, nggak bisa saya sebutkan nanti malah kena. Iya. Terima kasih Mas Awan buat penjelasannya terkait Impekta. Impekta tidak hanya yang dikenal hanya buruk-buruknya saja, tetapi di dalamnya kan banyak kebaikannya. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang mau bergabung dengan Impekta, silakan, karena Impekta ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali program-program yang tidak hanya dalam ketuhanan, masyarakat, dan alam. Mungkin ada kesan-kesannya untuk LPM itu bisa disampaikan. Untuk LPM itu mungkin alhamdulillah sekarang sudah memiliki progres yang sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena sebelumnya saya juga melihat kekurangnya kurang aktifannya. Padahal kan LPM itu sebenarnya UKM yang sangat bagus sekali, apalagi bisa lah di join up setelah, apalagi kita memiliki kegiatan-kegiatan yang bagus, maksudnya Impekta memiliki kegiatan yang bagus, kemudian diliput kebaikannya dan sebagainya. Bisa. Mungkin setelah ini Impekta boleh main-main ke Segrat LPM, karena kan tetanggaan juga itu. Pasti. Terakhir nih Mas, mungkin ada ajakan untuk mahasiswa UNIDU agar bergabung dengan Impekta. Jadi kalau kalian mahasiswa, kalian itu butuh yang namanya, teman-teman itu butuh yang namanya relasi. Mapala ini terkenal dengan persaudaraannya setiap Mapala. Artinya relasinya sangat seperti itu. Dan di dalam UKM kami pula banyak pendidikan yang bisa kalian serap, banyak ilmu yang bisa kalian serap. Dan itu tadi yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya ibarat kata durian. Memang Impekta dilihat, bukan hanya Impekta tapi Mapala, mungkin kalian terkena stigma itu juga, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tetapi saya tekankan, Impekta ini juga setiap Mapala memiliki ciri khasnya masing-masing. Sama seperti Impekta, dia basicnya di pesantren, pasti kita juga memiliki basic itu. Selanjutnya terima kasih Mas Awan sudah menerima kami. LPM UNIDU sudah memberikan informasi-informasi terkait Impekta ini. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Salam pers mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.